Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Mudah-mudahan kalian semuanya dapat mengikuti pelajaran fikih ini dengan baik, ya, dengan serius dan lancar semuanya. Oke, sebelum Bapak melanjutkan ke materi, ya, mungkin Bapak sekedar ingin menanyakan, mengabsen, ya. Ayu, ada Ayu? Bu Romi ada? Kemudian Ziarah ada? Ya, oke. Kemudian yang hari ini tidak hadir, yang sakit kita doakan mudah-mudahan sehat semua. Ya. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Sebelum Bapak menyampaikan materi, anak-anak saya ajak untuk semuanya berdiri dulu, berdiri semuanya. Semuanya, ya. Ikutin Bapak, nanti akan memberikan contoh dulu. Ya, kita nanti ikuti, kalian mengikuti sama-sama, ya. Alat bunda lutut dan kaki, alat bunda lutut dan kaki, mata telinga, hidung dan pipi, tangan dipinggang, hai, digoyang-goyang. Oke, ya. Nah, kita bareng-bareng, ya. 1, 2, 3. Kita mulai pembelajaran fikih. Silakan semuanya bisa melihat di depan. Bapak sudah membawakan materi, ya, yang nanti akan disampaikan oleh kalian semuanya. Materi hari ini yang akan Bapak bawa adalah fikih, di mana tujuannya adalah yaitu supaya peserta didik mampu menjelaskan pengertian dan hukum puasa. Ini yang pertama. Jadi nanti kalian supaya mengetahui, tahu tentang makna dari ibadah puasa. Kemudian dasar hukumnya, dalilnya, ya. Dalilnya, bunyinya seperti apa, kemudian artinya bagaimana. Nah, kemudian tujuan yang kedua adalah peserta didik mampu mengidentifikasi syarat wajib, syarat sah, dan hukum puasa. Nanti Bapak akan memaparkan tentang syarat-syarat puasa, baik syarat wajib atau syarat sah puasa. Kemudian ada hukum puasa. Yang berikutnya adalah agar supaya peserta didik mampu menjelaskan hal-hal yang membatalkan puasa. Kira-kira nanti yang membatalkan itu apa saja, ya? Itu nanti insya Allah nanti Bapak akan menjelaskan yang ada di materi di sini. Kemudian selanjutnya peserta didik supaya bisa menunjukkan sikap jujur, sikap sabar, dan tanggung jawab dalam melaksanakan ibadah puasa. Baiklah anak-anak sekalian, kita lanjut berikutnya. Untuk sebelum ke berikutnya, mari anak-anak kita saksikan, ya, video yang akan diberikan oleh Bapak, ya, kaitannya dengan pembelajaran fikih yaitu masalah puasa.
Mari kita simak berikut ini. Perhatikan baik-baik. Silakan bisa dilihat ya di depan makna dari puasa. Bahwa puasa itu adalah menahan diri dari makan, minum, hal-hal yang membatalkan. Jadi udah paham ya? Menahan diri dari makan dan minum dan hal yang membatalkan ibadah puasa. Kemudian kapan waktu berpuasa? Bahwa puasa itu dilaksanakan sejak terbit fajar hingga terbenam matahari. Terbit fajar itu biasanya menjelang subuh, terbenam matahari menjelang masuk waktu maghrib. Kemudian hukum puasa Ramadan itu adalah wajib bagi setiap muslim. Jadi hukumnya wajib setahun sekali setiap bulan suci Ramadan. Ya, selanjutnya apa dasar kenapa
kita ini diperintahkan untuk melaksanakan puasa, dasarnya adalah ini anak-anak ya. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 ya, yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini dasar Al-Qur'annya. Coba dibaca sama-sama ya. 1, 2, 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, itu dasarnya ya. Dasar kenapa orang itu diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Nah, selanjutnya syarat wajib puasa. Yang pertama, coba ya ingat-ingat ya. Nanti Bapak akan memberikan pertanyaan nanti ya. Yang pertama, sudah otomatis beragama Islam. Yang kedua, sudah balik. Balik itu artinya apa? Sudah mukallaf, ya, sudah dewasa. Kemudian mempunyai akal, berakal. Yang selanjutnya, mampu melaksanakan ibadah puasa. Kalau misalkan bertanya, Bapak kalau nggak mampu bagaimana? Ya kalau nggak mampu nggak wajib puasa. Itu ya. Kemudian selanjutnya tidak sedang safar atau sakit. Nah ini tergolong karena tidak mampu. Sebab apa? Karena lagi dalam perjalanan. Karena mungkin capek, kelelahan, sehingga tidak mampu untuk berpuasa, maka itu tidak diwajibkan untuk berpuasa. Atau sakit, tapi yang sakit sifatnya sakit yang memang kata dokter ini nggak boleh. Tapi kalau hanya batuk, sakit ringan, sama ya. Bisa punya yang sakit kira-kira menurut medis itu nggak boleh untuk berpuasa. Ya, selanjutnya syarat sah puasa. Yang pertama Islam ya dan berakal. Kemudian yang kedua suci dari haid dan nifas. Ini khusus bagi seorang perempuan. Ya, suci dari haid dan nifas. Kemudian niat berpuasa. Selanjutnya dilaksanakan pada waktu yang sudah ditentukan, yaitu di bulan apa anak-anak? Di bulan Ramadan. Kalau di luar bulan itu hukumnya tidak wajib. Ya, selanjutnya apa yang tergolong hukum puasa? Nah ini mungkin bisa dilihat ada gambar di sini ya. Yang pertama niat setiap hari. Niatnya itu karena Allah Ta'ala, bukan karena disuruh sama orang tua, disuruh sama guru, bukan. Tapi karena niat untuk berpuasa itu lillahi ta'ala. Bagaimana niatnya puasa anak-anak? Nah kita lihat di sini. Ayo dibaca bareng-bareng. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shaumin an adai fardhi syahri Ramadan. Itu disebut apa anak-anak? Niat berpuasa. Niat itu wajib dibaca setiap malam hari. Ya. Nah, kemudian rukun yang berikutnya adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Ini dalam arti ketika
ketika siang hari walaupun lelah, lemas badannya, haus, ya, itu ditahan. Nah ini bagian dari rukun puasa, ya. Jadi ditahan, jangan sampai pura-pura masuk kamar mandi, ya, tahu-tahu sampai minum sampai 5 gayung habis. Nah, jangan, tapi harus ditahan, ya, karena ini bagian dari rukun puasa. Ya, berikutnya kita lihat sekarang apa saja hal-hal yang dapat membatalkan puasa atau merusak ibadah puasa. Mungkin anak-anak sudah mengetahui, ya. Silakan bisa kalian lihat. Yang pertama, makan dan minum dengan sengaja. Makan minum dengan sengaja. Tapi misalkan dia bertanya, Pak, saya makan minum tapi nggak disengaja, Pak. Boleh nggak? Boleh. Karena tidak disengaja. Contohnya, misalkan karena malamnya barusan iktikaf, ya, tadarus Al-Quran atau yang lain, ngantuk, tahu-tahu pagi bangun jam 8. Begitu bangun jam 8 ke dapur, makan sampai 3 piring habis. Nggak sadar, padahal jajan 8 itu nggak batal. Tapi ketika sudah ingat, oh saya lagi puasa, ya jangan dilanjutkan lagi, ya. Karena apa? Tidak ingat. Ini ketika nggak sengaja, nggak dibatalkan puasa. Ini ya. Jadi saya ulang lagi, makan dan minum dengan sengaja. Kemudian muntah dengan disengaja. Muntah dengan disengaja. Karena apa? Mungkin Pak Budia ininya ditusukkan sampai muntah sengaja. Tapi kalau muntah secara normal, karena lagi sakit tidak dibatalkan puasa. Ya. Kemudian haid dan nifas, ini jelas. Jadi seorang perempuan, ya, di siang hari tahu datang bulan atau haid, nah puasanya batal. Kemudian yang berikutnya berhubungan suami istri di siang hari. Ini juga tidak loh. Ya, ini ya, ingat-ingat ya. Ini hal-hal yang merusak ibadah puasa. Ya, selanjutnya apa hikmah dari kita melaksanakan ibadah puasa? Ya, yang pertama, silakan kalian lihat, dalam rangka melatih kejujuran dan kesabaran. Orang berpuasa itu dilatih jujur, puasanya harus benar, ya. Puasanya harus benar, jujur, ya. Dari pagi benar-benar gak makan, harus jujur. Walaupun orang nggak tahu, tapi Allah Maha tahu. Harus jujur. Yang tahu adalah pribadinya, karena orang itu nggak tahu apa dia ini berpuasa benar atau enggak, nggak tahu. Tapi yang tahu adalah pribadinya orang itu sendiri. Artinya orang itu jujur, gitu ya. Kemudian butuh yang namanya kesabaran, sabar. Siang hari lemas, panas, badannya letih, haus, kita harus sabar. Karena lagi berlatih puasa, jadi dilatih untuk bersabar. Itu baru, ya, namanya sehari. Apalagi kalau misalkan orang yang setiap hari kekurangan makan dan minum, susah makan, setiap hari itu ada makannya susah, bagaimana itu rasanya? Nah, makanya kalian dituntut untuk bersabar, ya. Terus lagi hikmah yang pertama, bagaimana kalian bisa melatih kejujuran dan kesabaran. Yang kedua, dalam rangka supaya kalian bisa meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Jadi puasa itu melatih jujur, melatih disiplin. Waktunya lagi berbuka puasa, segera berbuka, itu namanya disiplin. Kemudian yang berikutnya adalah menumbuhkan kepedulian sosial dan empati. Ketika ada orang yang berpuasa, kita bersedekah memberikan hidangan untuk makan dan minum orang yang berpuasa. Namanya empati atau
kepedulian. Biasanya di musola, di masjid atau di masjid taklim ada orang memberikan iftar makanan ya, atau istilahnya sekedar untuk makanan kecil ya, berbuka puasa, jangan buka puasa. Nah, itu namanya bentuk dari kepedulian sosial dan empati. Ini ya anak-anak ya. Nah, anak sekalian, mungkin saya tambahkan selain ini, ada juga makronya dalam puasa. Ya, jadi kalau lagi dalam puasa itu ada makronya. Seperti apa? Kalau makro itu berumur-umur pada siang hari, itu bisa boleh. Kemudian banyak ngobrol, nggak boleh ngobrol yang karuan. Itu ilmunya makro. Kemudian ada sunnahnya dalam berpuasa. Sunnahnya apa? Di antaranya harus kita banyak membaca tadarus Al-Quran, termasuk melaksanakan yang mulai pada malam hari itu sholat tarawih. Nah, itu anak-anak sekalian bagian dari beberapa kaitannya dengan puasa. Nah, kemudian sebagai apa, setelah Bapak menerangkan mungkin apa yang Bapak Imron sampaikan, mungkin anak-anak akan saya beri suatu umpan balik atau pertanyaan ya. Yang pertama, pertanyaannya, mengapa puasa itu diwajibkan bagi umat Islam? Ya, Bapak. Kenapa puasa itu diwajibkan bagi umat Islam? Ya, silakan. Wajib bagi setiap muslim yang memenuhi syarat. Ya, kita bagus sekali. Tepuk tangan semuanya. Bagus sekali. Namanya siapa? Namanya Jamiatun ya. Bagus sekali Jamiatun. Oke, itu ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa perbedaan puasa sah dan tidak sah? Silakan. Yang laki-laki nih, ayo. Apa perbedaan puasa yang sah dan tidak sah? Puasa yang sah bagaimana? Ya, silakan. Puasa yang sah seperti apa? Yang tidak sah seperti apa? Ya, Ilham, apa hal? Puasa yang sah apa? Ayo. Puasa yang sah bagaimana? Ayo, yang lainnya silakan. Ya, jangan tahu silakan ya. Puasa yang sah bagaimana, David? Ya, puasa yang sah adalah, ayo. Puasa yang sah bagaimana? Silakan. Masa lupa. Ya, silakan. Islam dan berakal. Ya, termasuk salah satunya harus beragama Islam dan mempunyai akal. Kalau orang kafir sah nggak? Tidak sah karena bukan orang Islam. Oke ya. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, bagaimana puasa itu membentuk akhlak terpuji? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Bagaimana puasa itu bisa membentuk perilaku akhlak terpuji? Ya, silakan. Kelompok ini, ya silakan. Nah, pintar sekali. Tepuk tangan. Namanya siapa? Kaisa. Ya, bagus sekali. Jadi puasa bisa membentuk sifat kejujuran, kesabaran. Itulah bagian dari perilaku akhlak terpuji. Oke, anak-anak sekalian, inilah yang dapat Bapak sampaikan ya. Nanti akan saya kasih lembar kerja per kelompok, nanti dikerjakan ya.
Nanti akan saya bagi ini kelompok 1, 2, 3, 4. Nanti dikerjakan, tinggal dikasih checklist aja yang sesuai dengan apa yang Bapak terangkan. Tapi sebelumnya ini ada refleksi. Coba dibaca bareng-bareng yang pertama. Ayo. Stop dulu. Kira-kira sudah paham semuanya? Kelompok ini sudah paham? Kelompok ini sudah paham? Kelompok 4 sudah paham? Oke, bagus sekali. Yang nomor 2, dibaca sama-sama. Bagus. Sudah tahu ya? Syarat sah, kemudian rukun puasa. Tapi sudah Bapak jelaskan. Kemudian yang selanjutnya bareng-bareng. Nah, dengan penjelasan Bapak tadi kira-kira bagaimana? Puasanya mau jujur tidak? Harus jujur, harus dikerjakan dengan baik. Jangan pura-pura puasanya. Jangan karena terpaksa atau disuruh, diperintah oleh orang tua atau oleh guru. Tapi harus jujur berangkat dari dirinya sendiri. Ya. Nah, kemudian yang selanjutnya dibaca bersama-sama. Nah, intinya kita ketika lagi berpuasa harus peduli. Ya, peduli di sini dalam arti saling mengingatkan, saling membantu. Apalagi memberikan sedekah untuk hidangan berbuka puasa. Itu bentuk dari kepedulian di antara sesama manusia. Baiklah, oke. Materi selesai. Yang berikutnya akan saya bagi lembar kerja, dikerjakan, ya. Tetap judulnya ini kelompok 1, 2, 3, 4. Berdasarkan kelompok masing-masing ya. Nanti akan saya bagikan judulnya ya. Ya. Ini ketua kelompoknya mau siapa ini? Ya, silakan. Ya, nanti kita diceklik. Kemudian yang kelompok ini siapa ketuanya? Ayo, siapa? Ayo. Lebih mana? Ya, ya. Ini. Nah, ini tinggal dicek ya. Terus yang nomor ini siapa? Kevin atau siapa? Kita Kevin sama-sama ya. Nah, ini silakan. Ini bareng-bareng satu kelompok. Ini. Tinggal dicek saja ini ya. Kelompok 4 siapa? Ayo, siapa? Faiz. Pak. Faiz. Ini ya. Tinggal dicek tapi bareng-bareng ya. Per kelompok. Cek saja ya. Ya, silakan. Silakan dimulai. Saya kasih waktu 5 menit ya. Dikumpulkan, dikasih kelompok. Itu kelompok 1, 2, 3, 4. Kasih kelompoknya aja. Kalau bisa kelompoknya kasih nama masing-masing ya. Ya silakan dikerjakan per kelompok ya. Per kelompok. Waktunya 5 menit. Ayo, kamu. Ya kamu pindah ke situ. Pindah, ke kelompok. Itu jangan keluar. Per kelompok silakan boleh menurut kelompoknya masing-masing ya. Menentukan pilihannya kira-kira apa ya. Silakan. Tidak batal.
Silakan kira-kira yang paling tepat apa ya? Silakan bareng-bareng bisa dicek nih. Ini. Ya, silakan tinggal dipilih ya. Ya, silakan diskusikan dulu. Kira-kira mana yang paling tepat jawabannya ya. Kalau yang paling tepat checklist. Tapi sambil dibicarakan sama temannya ya. Ya, itu kelompoknya. Namanya siapa? Kelompok 2 kan? Ya. Kelompok 2. Ketua kelompoknya siapa? Ketua siapa? Ketuanya ketua siapa? Ya, ketua kelompoknya. Oke, waktunya sudah selesai ya. Sudah. Kita tutup pembelajaran materi ini ya, teman-teman sekalian, dengan bersama-sama baca hamdalah sama-sama. Alhamdulillah. Ya, benar untuk semuanya. Terima kasih semuanya, kalian hebat semuanya ya. Mudah-mudahan bisa selalu lancar ya, dapat mengikuti